Baik, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ya, teman-teman semua. selamat siang, Pak. Ada baiknya sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah ya. Baik, terima kasih teman-teman semua telah hadir di sesi tweet pertama ini pada kelas public speaking, yang mana terdapat 3 sesi kelas ya. Yang pertama ini yang menjadi awal buat kita. Saya apresiasi buat teman-teman semua telah hadir pada sesi tweet pertama ini. Terima kasih banyak telah aktif juga pada kelas saya, baik di sesi diskusi di forum tweet ini. Terima kasih. Baik, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang mana senantiasa kita diberikan kemudahan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu di forum TWIP pertama ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, eh, nanti pada pembahasan tentang topik tugas, ada baiknya saya kasih pemahaman dulu, pemaparan terkait dengan materi, yaitu materi pengayaan ya. Artinya untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya. Izinkan saya untuk men-share screen ya. Apakah terlihat Terlihat, Pak. Pak. di layar teman-teman sekalian? Belum. Siap. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Kita mulai aja ya. Baik, ini adalah materi kelas public speaking, yaitu untuk menguatkan pemahaman teman-teman semua, yang mana sebelumnya teman-teman telah mempelajari di modul BMP terkait dengan apa uh, modul inisiasi ya, materi inisiasi yang telah teman-teman baca sekalian. Baik, teman-teman sekalian, kelas public speaking dalam hal ini adalah menentukan tema, topik, dan judul. Menentukan tema, topik, dan judul dalam public speaking yang pertama yaitu tema adalah public speak. Tema dalam public speaking atau pidato bukan sekedar pilihan kata atau seni merangkai kata, akan tetapi tema dalam pidato akan mempengaruhi diri kita sendiri. Jika tema dibuat sangat menarik, maka kita sendiri pun akan termotivasi dalam membawakannya. Nah, seperti yang teman-teman buat nih, bikin pada tugas pertama kemarin di sesi 3. Nah, teman-teman kan artinya menggali ide, menentukan ide, memilih tema yang mana yang sesuai dengan minat teman-teman sekalian. Gitu. Artinya kalau eh, tema yang kita pilih itu sesuai dengan minat, artinya kita akan termotivasi untuk membawakan pidatonya gitu, atau membawakan public speaking pada audiens gitu. Nah, kemudian ada beberapa kriteria dalam menentukan tema, topik, dan judul. Yang mana yang pertama itu tema harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Nah, teman-teman harus paham dulu nih latar belakang minat pemahaman teman-teman nih. Nah, teman-teman sekalian pengen menggali masalah apa gitu, terkait topik apa gitu. Masalah sosial kah, pendidikan kah, wisata kah, atau kesehatan gitu. Nah, itu bebas, terserah sama teman-teman sekalian dalam menentukan topik, tema, judul tersebut. Artinya teman-teman sekalian harus
paham, mudah dalam menyampaikan public speakingnya gitu. Nah, kemudian sesuai dengan minat, harus menarik minat khalayak juga. Artinya ide topik yang teman-teman gali, teman-teman buat kemarin, artinya harus menarik minat khalayak nih. Karena kalau tidak, ya nggak ada pendengarnya gitu. Nah, sesuai dengan pengetahuan khalayak juga, artinya disesuaikan dengan uh, tingkat pendidikan, misalnya tingkat usia. Nah, karena berbeda-beda kan. Kita berbicara dengan tingkat usia, misalnya SD, SMP, SMA itu kan kita berbeda kan cara penyampaian kita dan harus menggunakan kata-kata yang sederhana juga agar mudah dipahami oleh audiens kita. Nah, tergantung pemilihan dalam audiensnya ini. Nah, teman-teman menarik tertariknya membahas apa gitu dan ditentukan audiensnya tadi. Nah, rentang usianya juga perlu. Nah, kecuali dalam berpidato, misalnya dalam berpidato keagamaan, misalnya dalam khutbah Jumat, nah itu berbeda lagi kan. Harus sesuai dengan waktu dan situasi. Nah, teman-teman juga harus paham, harus bisa mengatur waktu dan situasinya. Nah, sesuaikan dengan tempat dan keadaannya. Lalu tema harus didukung dengan bahan dan data. Artinya untuk menguatkan isi atau topik yang teman-teman semua bahas itu harus dikuatkan dengan bahan. Tentu bahannya mudah dicari gitu. Atau di datanya mudah didapatkan. Nah, nah, selain beberapa hal penting di atas, tema dalam public speaking atau pidato yang baik dan menarik juga memerlukan keterangan penunjang yang baik. Nah, yang digunakan untuk memperjelas uraian, memperkuat pesan, menambah daya tarik dan mempermudah pengertian. Nah, artinya yang teman-teman sampaikan nih nantinya di sesi berikutnya kan kemarin sudah menentukan topik nih judul. Nanti di sesi berikutnya teman-teman menulis nih dari topik tersebut. Nah, artinya mengembangkan apa yang sudah teman-teman tuliskan gitu. Nah, dan harus dikuatkan dengan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, kemudian ini ada beberapa keterangan penunjang dalam ilmu komunikasi. Komunikasi dalam public speaking hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Nah, artinya kita memiliki tujuan nih dalam menyampaikan pesan. Seperti halnya sederhananya pertemuan saat ini pada sesi tweet pertama ini. Nah, tentu kita punya tujuan dong. Nah, artinya saya hadir di sini, kita saling kenal, menggantikan tatap muka langsung, dan ini menjadi satu kemudahan juga buat kita Kak, di UT. Nah, di zaman era digitalisasi ini kan kita disatukan dalam forum TWIP ini kan. Akhirnya kita bisa saling kenal kan. Ada, nah itu sederhananya begitu. Jadi punya tujuan. Artinya dalam hal ini juga saya ingin menguatkan, memberikan, men-share ke teman-teman sedikit banyaknya pengalaman atau pengetahuan materi ya terkait dengan public speaking ini. Artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber. Nah, teman-teman yang prodinya ilmu komunikasi tentu nih paham pasti. Nah, sumber itu siapa? Nah, kalau saya tanya sumbernya siapa? Teman-teman pasti paham kan? Sumbernya itu adalah kita kita sendiri, kita komunikatornya. Nah, kita yang menyampaikan isi dari pidato, dari informasi yang kita sampaikan. Nah, lalu pesannya kita tuangkan dalam bentuk tulisan kata-kata. Lalu jika kita menggunakan media seperti media sosial, misalkan YouTube, Instagram, kita bisa menggunakan media tersebut untuk sebagai wadah kita dalam eh,
mengaplikasikan isi dari uh, public speaking tadi gitu. Jadi ada penerimanya juga. Jadi penerima ini kan audience, public audience yang akan menerima pesan yang akan kita sampaikan. Nah, sehingga menimbulkan dampak, efek atau feedback dari uh, audiens tersebut. Jadi dalam pemilihan topik tersebut, teman-teman yang udah mengirimkan tugas ke saya, artinya kan teman-teman sudah menyusun nih strukturnya. Nah, tujuan khusus, topik gitu kan. Nah, jadi nanti termasuk ke dalam isi, masuk ke dalam isi pesan tersebut. Nah, tujuannya apa dari feedback ini? Baik secara menginformasi, hiburan. Nah, teman-teman pasti tahu tuh. Nah, ada yang juga yang mempersuasi, mengajak misalkan. Tuh. Jadi dari pesan yang kita sampaikan dapat menimbulkan efek gitu kan, ada feedbacknya gitu. Nah, seperti dalam penjelasan tadi, bahwa yang pertama penjelasan dapat dilakukan dengan definisi. Artinya teman-teman memberikan uraian definisi terhadap penjelasan topik yang telah teman-teman pilih, tentukan. Gitu. Lalu yang kedua, contoh gagasan yang nyata, cerita atau ilustrasi. Nah, agar topik tadi jadi menarik, teman-teman bisa nih buatkan contoh gagasan yang nyata juga boleh. Atau kalau ada ilustrasinya boleh juga disampaikan. Nah, agar publik berkesan terhadap apa yang teman-teman sampaikan gitu. Gagasannya yang nyata, misalnya masalah sosial, apa apa aja isu yang teman-teman ini, topik yang teman-teman pilih gitu. Lalu yang ketiga, analogi, perbandingan antara dua hal atau lebih untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan. Boleh jika teman-teman ingin memasukkan analogi. Artinya ini sebagai perbandingan positif untuk memotivasi audiens juga ya, tujuannya gitu. Nah, kita ambil sisi positifnya, bukan perbandingan sisi negatif gitu. Nah, artinya bisa menyadarkan gitu kan, mempersuasi misalnya, mengajak misalnya kan. Nah, perbandingan sesuatu hal yang A dengan yang B gitu. Boleh saja. Lalu yang keempat, testimoni, pernyataan ahli atau dalil yang dikutip untuk menunjang pembicaraan. Di sini juga teman-teman perlu mengutip atau memberikan pernyataan ahli. Agar apa? Agar menguatkan pesan yang teman-teman sampaikan gitu. Artinya menurut ahli ini pernyataannya begini-begini, menguatkan topik yang sudah ditentukan gitu. Artinya kesesuaian, relevan topik yang sudah dibahas, topik yang sudah ditentukan. Artinya jika ada pernyataan ahli, silahkan aja disampaikan di dalamnya gitu. Lalu jika yang terakhir, jika ada data, angka-angka, persentase seperti teman-teman buat kemarin yang sudah masuk ke saya lihat ada sebagian yang mengirimkan 3 data kan, ada yang lebih untuk menguatkan apa referensi gitu kan. Lalu ini ada dalam teori Harold de Lasswell yang dalam ilmu komunikasi itu kita kenal sebagai teori paling sederhana sebenarnya. Itu perkembangan teori komunikasi modern dimulai oleh hadirnya model yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell. Model ini menjadi dasar menentukan komponen, bagian, unsur yang mendasari kegiatan komunikasi. Nah, model komunikasi Laswell dianggap oleh sebagian besar pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal. Nah, dalam perkembangan ilmu komunikasi dari yang sebelumnya nih eh, ilmu retorika, terus ilmu public speaking terus berkembang kan, karena ilmu komunikasi ini kan ruang lingkupnya sangat luas. Nah,
Lalu formula Laswell ini tadi melengkapi unsur-unsur yang sudah ada dengan memfokuskan analisis pada komunikasi massa. Nah, dengan menjawab, yaitu ada who, siapa, Saswide berkata apa, in which channel, saluran apa, to whom, kepada siapa. Nah, tentu di sini kan who-nya siapa, yaitu kita sebagai eh, pembicara misalnya, atau yang menyampaikan pidato, atau menyampaikan public speaking kan. Lalu berkata apa isi yang kita sampaikan itu, menarik tidak? Lalu menggunakan saluran apa? Baik secara tatap muka langsung maupun secara lisan atau menggunakan saluran media. Nah, teman-teman bisa men-share ke media misalnya apa nih, sebagian mungkin ada yang berkecimpung di dunia public relation mungkin kan, ada sebagai jurnalis, ada sebagai MC mungkin, sebagian dari teman-teman ada yang jadi reporter misalnya kan. Nah, jadi nggak apa-apa tulisannya dikembangkan, di-share ke media massa atau melalui media sosial atau mengedukasi misalnya gitu, mengasih pemahaman ke publik gitu, ke audiens. Tergantung pada dimensi mana yang kita ambil gitu kan. Lalu menimbulkan efek gitu, dampak. Dampaknya apa? Mengajak, mempersuasi, menginformasi gitu kan. Elemen yang ditambahkan dalam proses ini dari 3 menjadi 5. Nah, yaitu media, saluran tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, ada pengaruh tentu diharapkan dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah, mungkin dapat dipahami oleh teman-teman semua untuk menguatkan pemahamannya terhadap eh, apa yang telah teman-teman kerjakan pada tugas satu kemarin ya. Nah, lalu komponen-komponen berdasarkan pengamatan Laswell tadi, yaitu yang pertama pengirim atau komunikator. Nah, ada pengirim nih. Nah, pengirimnya siapa ya? Teman-teman pasti tahu. Pengirimnya kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang akan jadi pembicara nih ke pihak lain. Lalu pesan yang disampaikan tadi, saluran penerimanya, ada komunikan kan. Tentu dalam public speaking formal, tentu ada komunikator sebagai pembicaranya, tentu ada komunikan juga sebagai penerima dari pesan yang kita sampaikan tadi. Lalu bisa terjadi satu arah ataupun dua arah gitu kan, umpan balik yang dikirimkan kembali kepada kita gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat model Laswell, mungkin yang ngambil prodi ilmu komunikasi paham, mungkin udah baca, udah belajar juga, naik dan bisa dibaca-baca kembali, banyak modul, banyak buku yang berkaitan dengan ilmu komunikasi juga, terutama yang ngambil prodi ilmu komunikasi. Nah, untuk menguatkan kita dalam memahami ilmu komunikasi dan public speaking. Tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian mungkin setelah selesai dari semester ini atau perkuliahan ini, mungkin ada yang nantinya berprofesi sebagai reporter kan, pembawa acara di televisi atau sebagai penyiar radio atau apa aja lah profesinya. Mungkin saat ini juga sebagian sudah berkecimpung di situ gitu kan. Nah, artinya saya hadir di hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian, men-share pemahaman, membagikan materi sedikit banyaknya bisa dipahami dengan baik gitu. Selain yang sudah teman-teman baca pada modul BMP yang tersedia pada e-learning, baik materi inisiasinya juga. Nah, baik. Lalu di sini topik pidato atau public speaking. Di sini saya mengutip sedikit tentang menemukan topik bahasan dari Profesor Wayne and Thompson, yaitu disusun ada beberapa di antaranya topik tersebut bisa diambil dari misalnya pengalaman pribadi teman-teman. Lalu perjalanan, teman-teman melakukan perjalanan wisata misalnya. Lalu ada yang hobi nulis misalnya kan, teman-teman bisa tulis.
bisa gali idenya apa gitu. Lalu tempat yang pernah dikunjungi juga, misalnya teman-teman sekalian mau share, mau berbagi nih tentang info wisata misalnya, atau pernah mengunjungi ke wilayah mana, ternyata bagus sekali, indah sekali pemandangannya, alamnya gitu, atau pantainya gitu. Teman-teman bisa share, tulis gitu. Nah, lalu wawancara dengan tokoh. Nah, ini bisa juga. Lalu untuk yang berkecimpung di dunia hiburan, ada yang peristiwa lucu, bisa kejadian luar biasa misalnya, hobi atau keterampilan. Nah, ini lebih menarik sebenarnya kan. Lalu di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu bebas. Sesuaikan dengan minat teman-teman sekalian dalam menentukan topik yang akan disampaikan gitu. Sesuaikan dengan minat agar nantinya teman-teman sendiri dalam membawakannya termotivasi seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya kira sampai di sini teman-teman paham ya. Karena sebagian juga aktif di diskusi, di forum diskusi, banyak pertanyaan yang sudah saya jawab juga kan. Saya apresiasi untuk teman-teman di kelas Public Speaking 813. Sangat aktif sekali memang, luar biasa. Terima kasih banyak. Lalu ini dalam hal ini topik harus menarik minat Anda. Topik yang enak dibicarakan tentu saja adalah topik yang paling Anda senangi. Ya, seperti saya katakan tadi. Paling menyentuh emosi misalnya kan. Nah, tapi dalam berbicara formal, dalam public speaking formal tentu sebagian ada yang curhat cerita misalnya gitu, bisa diselipkan. Nah, karena itu akan menggugah apa ya, kesan gitu ya. Kan dalam dalam public speaking itu yang pertama kan kita menyampaikan informasi itu, isi dari pesan itu gimana bisa dipahami oleh audiens secara baik dan bisa berkesan gitu. Nah, apalagi teman-teman di prodi ilmu komunikasi kan, tentu memang skill atau memang kemampuan dalam komunikasi itu harus diasah terus gitu kan. Nah, sama halnya dengan saya saat ini gitu. Banyak yang bertanya kemarin di forum diskusi, Pak, gimana ini saya untuk mengawali diskusi atau pembicaraan dalam public speaking, saya merasa gugup gitu kan. Sama itu, saya juga merasakan hal yang sama dengan teman-teman sekalian. Nah, artinya apa? S- Semakin kita sering berlatih, sering menguasai materi misalnya, berlatih secara mandiri, berlatih di depan cermin ataupun di lingkungan kita, di sekitar kita gitu kan. Dari hal-hal kecil aja dulu. Nah, kemudian lama-lama nanti jadi terbiasa kita. Dan itu hal yang lumrah yang dirasakan oleh semua orang. Baik apa ya profesional sekalipun dalam menyampaikan public speaking gitu, pasti dia ada rasa gugupnya juga. Terkadang dia ada timbul rasa khawatir gitu. Sampai nggak ya pesan ini yang saya sampaikan ini dapat dipahami nggak ya, terhibur nggak ya misalnya gitu. Nah, jadi kiat-kiat itu teman-teman sekalian harus pelajari, pahami dengan baik. Mungkin ada juga yang sebagian memang sudah terbiasa, ya itu nggak apa-apa. Dan pengalamannya, ceritanya boleh di-share ke kita di sini. Karena kita hari ini, karena hari weekend, santai, jangan terlalu kaku. Karena kelas yang saya ampu ini, ya santai, saya juga sebisanya saya jawab eh, diskusi teman-teman semua, chat teman-teman semua. Nah, jadi jangan kaku lah gitu. Nah, kemudian ini kunci dari suatu topik harus menarik minat pendengar dalam berpidato maupun dalam melakukan public speaking. Kuncinya teman-teman harus paham ini, kita berbicara untuk orang lain. Nah, di situ garis-garis di bawah, di apa, di garis bawahi maksudnya gitu. Kita berbicara untuk orang lain. Jadi kita harus menunjukkan kesan yang baik, gestur tubuh yang baik, terus etika dalam menyampaikan.
banyak lainnya. Lalu apa? eh, Secara lisan, eh, penyampaian kita harus jelas, kontak mata kita gitu kan. Nah, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang saya garis hitam ini, nah, itu kuncinya. Jadi teman-teman sekalian mungkin dapat memahaminya dengan baik. Jika ingin ditinggalkan pendengar atau diajukan oleh audien, Anda harus berbicara tentang sesuatu yang diminati mereka gitu. Nah, lalu kemudian terkait judul pidato. Hal yang erat kaitannya dengan topik adalah judul. Bila topik adalah pokok bahasan yang akan diulas, maka judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan itu. Seringkali judul telah dikemukakan lebih dahulu kepada audien. Untuk itu penting merumuskan judul terlebih dahulu. Nah, sebelum merumuskan judul, tentu kita menggali idenya dulu. Nah, kemudian kalau kita menulis di media, biasanya kita harus menarik minat pembaca itu, merumuskan judul yang menarik, yang singkat gitu, jelas gitu kan. Jadi judul yang baik harus memenuhi 3 syarat. Secara sederhananya yaitu relevan. Ada juga teman-teman yang mengirimkan tugas kemarin ke saya lihat pada relevan semua, bagus-bagus semua. Artinya teman-teman sudah paham terhadap materi, terhadap apa eh, petunjuk tugas yang telah dibaca gitu kan. Nah, jadi di sini relevan artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan, provokatif artinya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu atau antusias pendengar. Lalu singkat, berarti ditangkap maksud, pendek kalimatnya, dan mudah dipahami atau diingat oleh audiens gitu. Nah, kemudian tujuan dari public speaking itu sendiri, yang pertama informatif, memberikan pengetahuan atau informasi kepada audiens. Lalu yang kedua persuasif, mempengaruhi, mengajak ya, melalui gagasan, ide, dan isu yang telah teman-teman tentukan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menghibur. Nah, jadi pidato ini tujuan utamanya ada juga sebagian untuk menghibur, menyenangkan, memotivasi kan audiens. Tergantung fokus yang kita ambil dan minat yang kita ambil. Nah, di sini sebagai penutup saya simpulkan sedikit bahwa seringkali kita menjadi bingung ketika harus mencari tema, topik, dan judul yang baik. Seakan-akan dunia ini kekeringan bahan pembicaraan, seakan-akan kita tidak memiliki keahlian apa-apa. Jangan bingung, teman-teman sekalian, karena sebenarnya setiap orang memiliki keahlian masing-masing, hanya kita seringkali tidak menyadarinya. Nah, jadi kaitannya dengan public speaking, tentu itu, teman-teman jangan gugup, jangan merasa tidak percaya diri. Nah, mungkin keahlian kita nggak di public speaking, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentu secara tidak langsung juga dalam sosial masyarakat kita ya pasti diperlukan yang namanya public speaking, terutama dalam acara-acara keagamaan misalnya atau pada forum diskusi misalnya di wilayah tempat tinggal kita, di desa atau di kota tempat tinggal kita gitu kan. Keseharian kita pasti selalu tidak terlepas dengan yang namanya public speaking. Dalam diskusi, dalam forum kecil aja pasti kita ada yang namanya pembawa acara, MC misalnya gitu kan, dalam acara syukuran, acara apa aja gitu. Apalagi pada acara resmi yang ditayangkan di televisi, misalnya pada forum-forum seminar gitu kan. Nah, tentu ada pembawa acaranya, ada MC-nya, ada moderatornya mungkin. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya public speaking. Cuman bedanya ada yang formal, ada yang tidak formal. Kalau yang formal itu ya seperti kita hadir pada kegiatan seminar, misalnya pidato resmi kan.
Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari juga sebenarnya perlu. Nah, kita untuk mengasah kita dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, jadi mungkin hanya itu saja pemaparan dari saya terkait materi pengayaan untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu teman-teman sekalian agar mudah nantinya dalam menyusun uh, isi dari pokok pikirannya terhadap tugas berikutnya gitu. Jadi ini materi ini hanya untuk menguatkan pemahaman teman-teman selain dari materi inisiasi yang telah disediakan di BMP maupun di e-learning gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas apa namanya tugas satu, tugas pertama yang telah teman-teman kerjakan kemarin. Mungkin ada sedikit koreksi nantinya atau baiknya gimana, atau mungkin yang sudah bagus bisa dicontoh gitu kan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya terkait materi pengayaannya. Lebih kurang, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terhadap materi ini. Nanti materinya bisa saya share juga di grup supaya bisa dibaca-baca kembali. Sampai di sini, eh, kira-kira teman-teman sekalian sudah paham gitu. Atau nanti kita buka forum diskusi ya. Kita santai ya, jangan kaku ya. Walaupun ini kelasnya formal, tapi tidak kaku juga kan. Nah, saya pengen teman-teman sekalian santai, jangan tegang, jangan kaku. Nah, kita sama-sama belajar pada kelas ini. Mungkin sebagiannya ada pada teman-teman yang lebih tahu, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup dulu ininya. Nah, ini sebenarnya karena jam siang ya, ini sudah pada makan semua ya. Karena Sudah, hari Pak. Minggu, mungkin Ya, Pak. teman-teman sebagian Pak. ada ada yang masih dalam kegiatan, dalam kesibukan mungkin. Jadi nggak apa-apa. Saya Nanti Pak, saya masih ya nggak apa-apa. Disesuaikan aja, diikuti aja. aja. Ya. Sekiranya nanti kita maksimalkan sampai 2 jam, boleh. Tapi sekiranya kita cukup kurang lebih 90 menit lah ya, jangan terlalu cepat juga. Nah, karena hari ini Minggu libur, mungkin teman-teman punya kegiatan lain di luar, silakan. Nggak apa-apa, yang penting saya juga bisa share. Maaf ya eh, Pak, saya off cam. Ya, baik. Oke, ini saya bahas sedikit tentang tugas yang telah teman-teman kerjakan ya. Ini saya ambil ada beberapa contoh nanti nggak semuanya karena kalau semuanya mungkin nanti terlalu banyak waktunya. Nah, ini apa sudah tampil di layar teman-teman? Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, tugas tutorial online pertama. Ini lengkap dengan kopernya juga ya. Terima kasih, saya apresiasi ini. Oh, ini namanya Marsa Dia Musafa. Ya, mana orangnya? Marsa Dia. Hadir nggak di Hadir Pak, hadir Pak. klip satu? Hadir ya. Ini Marsa Dia ini aktif juga di forum diskusi. Terima kasih ya. Banyak bertanya, jadi nggak akan tersesat ya. Jadi teman-teman yang lain juga gitu. Harus aktif, kita harus solid di kelas ini, harus kompak, saling berbagi. Nah, saya sedikit bahas tentang
tema ya, tema pentingnya melek finansial di usia yang masih muda. Nah, ini kenapa nih Saudara Marsha memilih tema ini ya? Kalau kita tanya sedikit ya, tolong dijelaskan mengenai tema yang dipilih gitu. Oke, saya izin menjelaskan ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa saya memilih judul pentingnya melek finansial di usia yang masih muda? Karena ya saya lihat banyak, terutama teman-teman saya dan orang tua saya sendiri, Pak, bahwa kalau kita Baik. kerja aja kayaknya nggak cukup, Kak, gitu, Pak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih atas alasan mengapa memilih topik ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini menarik, teman-teman. Tujuan umum yaitu uh, persuasif ya, meyakinkan audiens bahwa memulai kebiasaan memperhatikan keuangan di usia muda adalah langkah penting untuk mendapatkan uang sendiri dan menghindari masalah keuangan di masa depan ya. Artinya ini kita diajak sama saudara Marsha ini berhemat gitu ya. Tapi bukan berarti pelit ya Marsha ya. Oke. Jadi kita menghindari masalah keuangan ya, karena memang masalah keuangan, masalah finansial memang menjadi hal yang utama gitu kan. Artinya menarik untuk dibahas, dijadikan sebagai tema. Saya lihat kesesuaiannya juga sudah sesuai, relevan antara tema, lalu audiensnya gitu ya. Public audience yang ditetapkan misalnya sasarannya pelajar sekolah menengah atas kelas 11 sampai 12 siswa baru ya semester. Nah, jadi sedikit dikoreksi. Jadi tuh Saudara Marsha nanti dalam menetapkan audiensnya ini sudah relevan sebenarnya. Cuman hanya perlu ditambahkan sedikit usianya, rentang usianya misalnya. Boleh dimasukkan aja. Nggak apa-apa. Untuk menguatkan ininya, audiensnya, data. Artinya kita punya data. Pelajar sekolah menengah atas itu usianya dari berapa sampai berapa gitu. Nah, lalu kenapa saya bilang ini menarik? Artinya memang keadaan kita saat ini memang di usia muda, di usia remaja itu kebanyakan memilih jalan instan, yaitu dengan pinjol ya. Ini artinya menghindari pinjol ya. Jadi perlu Saudara Marsha memberi pemahaman terhadap audiensnya gitu bahwa kita harus jangan sangat rentan terhadap apa tekanan gaya hidup misalnya gitu kan. Jadi di sini membangun kebiasaan baik sebelum membangun kebiasaan buruk ya. Artinya menyampaikan yang positif ya. Lalu data pendukungnya saya lihat juga sudah uh, relevan. Artinya ada data. Ini berkaitan dengan data. Artinya ada referensi yang disampaikan. Artinya teman-teman yang lain juga bisa melihat contoh yang sudah saya tampilkan di sini ya. Ini salah satu dari apa? Salah satu dari sekian banyak yang masuk ke saya tugasnya. Untuk saat ini tugas yang masuk ke saya itu sekitar 20 ya, 20 tugas ya. Dalam kelas kita itu sekitar 29 orang kalau nggak salah saya. Jadi teman-teman sekalian perlu diingatkan juga bagi yang belum mengirimkan tugasnya segera karena deadline-nya besok tanggal 3 kalau nggak salah saya. Karena waktunya itu hanya seminggu. Jadi untuk teman-teman yang lain sebelum yang belum mengirimkan tugas segera dan juga ada mungkin sebagian teman-teman ada beberapa saya lihat yang mungkin nilainya kurang puas, boleh diperbaiki sedikit, disampaikan kembali tugasnya kepada saya melalui dashboard e-learning ya tentunya ya, karena tidak diperkenankan mengirim tugas melalui chat WA atau email gitu ya, karena sudah ketentuan dari UT-nya begitu. Jadi segera teman-teman semua mengirimkan tugasnya, karena kalau tidak
sistemnya akan ditutup secara otomatis. Jadi yang rugi nanti teman-teman sekalian. Nah, saya di sini ingin mengajak, saya tekankan sekali lagi kepada teman-teman semua agar teman-teman semua eh, aktif ya. Selain aktif di forum diskusi, karena penilaiannya saya jelaskan sedikit untuk di kelas public speaking karena ini kurikulum baru berpraktik, jadi tugas itu nilainya diambil dari tugas sekitar 60%, lalu kemudian nanti ada nilai UAS atau berpraktiknya sekitar 40% gitu. Karena beda dengan kelas yang hanya membahas teori aja gitu. Nah, karena di kelas berteori selain berpraktik, maksudnya ada forum diskusi yang dinilai langsung juga oleh tutornya gitu. Nah, kalau di sini di kelas berpraktik ini, terutama public speaking, itu dinilai dari keaktifan juga nanti. Lalu yang utamanya dari tugas, dari UAS ya. Jadi mohon disampaikan secara cepat ya. Karena ini sebenarnya kita di akhir sesi nih pertemuan tripnya. Kenapa kemarin saya membuka diskusi, termasuk Saudara Marsha juga ya kemarin buka diskusi di grup WA. Saya minta kemarin di hari Selasa atau hari Rabu, karena supaya apa? Mungkin ada teman-teman yang lain yang kurang puas terhadap nilainya, bisa direvisi segera dan menyampaikannya kembali. Nah, tapi saya lihat di sini teman-teman tugasnya bagus-bagus semua. Jadi saya rasa untuk nilai eh, bagus-bagus semua ya tentunya ya. Karena saya lihat kesesuaian ya, relevan antara topik, tujuan khusus, tujuan umumnya sampai dengan menentukan apa audiens. Nah, nanti di tugas berikutnya teman-teman menyampaikan ini kembali tugas yaitu menentukan apa isi isi dari topik yang telah teman-teman tentukan gitu. Nah, jadi strukturnya yang sudah teman-teman pelajari, baca di PMP, nah itu ada yang sebagai apa pembuka kan, gimana cara apa menyampaikan gambaran atau maksud dan tujuan dari uh, topik yang telah teman-teman tentukan gitu. Nah, seperti halnya saya saat ini, pertemuan ini. Nah, kan saya juga mempersiapkan pada teman-teman untuk hadir di forum TUIP pertama ini. Nah, jadi sederhananya begitu. Lalu isi pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ide yang teman-teman kembangkan atau gagasan. Tentu dalam hal ini untuk menguatkan isi dari topik teman-teman yang sudah teman-teman tentukan gitu. Baik, sampai di sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dapat diterima dengan baik pencerahannya, pemahamannya. Mungkin ada yang bertanya nanti boleh silahkan kita diskusi santai dan ringan karena kebetulan hari ini weekend, hari libur, jadi jangan kaku di pertemuan ini. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh lagi saya ambil. Nah, dari saudara Alia Artirta Sari, ada nggak di sesi tweet ini? Hadir, Pak. Hadir ya. Terima kasih ya. Jadi semester berapa, saudara saudari Alia? Semester 3, Pak. Nah, semester 3. Artinya prodi ilmu komunikasi semester 3. Artinya sudah paham lah terkait dengan ilmu komunikasi ya. Jadi saya lihat di sini ini salah satu dari
di antara yang lain yang bagus-bagus, ini juga bagus. Topik public speakingnya hilangnya empati dan kasus bullying yang menguncang nurani. Waduh, ini dari judulnya sangat menarik sekali, sudah. Dari dari apa? Dari judulnya eh, bisa menggugah penasaran nih kan gitu. Artinya menggugah rasa ingin tahu dari audiens gitu. Nah, tentu tujuannya mengajak audiens untuk menyadari bahwa hilangnya empati dan perilaku bullying bukan sekedar masalah sosial, tetapi krisis moral. Nah, ini sangat bagus sekali. Tentu ini audiensnya harus kepada pelajar gitu ya. Dalam menentukan audiensnya mahasiswa dan remaja berusia 16-25 tahun boleh. Nah, sesuai dengan minatnya teman-teman dalam menentukan topik ini. Karena nanti di sesi ketiga, teman-teman, kalau nggak salah saya, nanti di akhir sesi teman-teman buat video praktik. Semacam eh, video teman-teman berpidato gitu, melakukan public speaking di depan kamera, lalu men-share-nya ke e-learning atau ke YouTube gitu. Nanti linknya dikirim ke saya gitu. Oh, salah saya gitu. Kalau saya baca dari apanya di tugas akhir teman-teman melakukan public speaking yang sudah ditentukan nih dari sesi pertama, topik, judulnya, audiensnya gitu. Ya, jadi tinggal teman-teman kembangkan aja nih. Nah, isi materi dari judul yang sudah teman-teman tentukan. Begitu. Karena saat ini kan banyak kasus-kasus bullying ya, bukan sekedar apa masalah sosial, tapi menjadi krisis moral ya di kehidupan kita kan. Jadi ini sebenarnya menarik sekali. Tinggal bagaimana nih saudari Alia nanti menyampaikannya. Nah, harus menarik menyampaikan karena ini dari sisi topik sudah sangat menarik. Nah, tinggal bagaimana dikemas semenarik mungkin, menarik audiens, nah juga dapat dipahami dengan baik gitu. Nah, dan ini juga berlaku pada teman-teman yang lain juga ya. Jadi sesuai dengan eh, teman-teman yang sudah tentukan temanya tadi, dia tidak mendukung ya nggak apa-apa untuk menguatkan aja. Dan saya senang sekali mahasiswa mahasiswi yang mengirimkan tugas lengkap begini nama kelas. Saya senang sekali. Ya, saya tahu nama NIM-nya gitu kan. Nah, ada juga sebagian beberapa saya lihat namanya juga sama NIM tidak di buku di koper atau di halaman tugasnya gitu. Jadi saya kesulitan saya buka lagi karena saya downloadnya semua nanti baru saya nilai gitu. Saya periksa satu-satu. Jadi kalau teman-teman kasih tahu minimal nama sama NIM lah. Nah, jadi memudahkan saya juga dalam memeriksa tugasnya gitu. Ada kemarin saya lihat teman-teman yang ngirimkan tugasnya dari topik sampai tujuan umum, tujuan khususnya menarik sekali. Cuman NIM sama namanya tidak dibubuhi. Jadi saya harus buka kembali kan gitu. Saya harus periksa kembali. Nah, mungkin atau buru-buru mungkin nggak apa-apa kita maklumi saja. Dan artinya yang menjadi penilaian kesesuaian antara topik, tujuan umum, tujuan khusus dari apa? Bukan. Nah, ini contoh salah satu dari sekian banyak masuk ke saya ya. Baik, mungkin kalau kita bahas semua, karena saya lihat di antara yang masuk ke saya tugasnya bagus-bagus semua. Saya apresiasi buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bahwa teman-teman sudah paham baik dari petunjuk maupun BMP-nya dalam mengerjakan tugas.
Jadi sekiranya nanti ada yang kurang paham boleh bertanya. Kita diskusikan di forum TWIP ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian mungkin ada yang mau berdiskusi, bertanya atau terkait dengan tugasnya boleh silakan. Saya persilakan. Baik teman-teman, silakan yang ingin bertanya, mungkin ada yang mau nge-share pengalamannya, berdiskusi, silakan, nggak apa-apa. Kita diskusi bareng-bareng di forum TWIP ini, karena forum ini sebenarnya menggantikan forum tatap muka, ya kan? Agar kita juga saling kenal, ya kan? Saling apa? Saling apa? Terbuka komunikasinya kan? Karena apalagi ini kebanyakan mahasiswa dari prodi ilmu komunikasi, jadi harus aktif ya dalam forum maupun di luar ya kan? Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh sampaikan saja. Saya persilakan. Baik, saya izin bertanya boleh, Pak? Boleh silakan Ibu, teman-teman. Sebutkan Ya, namanya Ibu. saya perkenalkan, nama saya Diah Monika Sari dari Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 0571179947. Jadi kemarin saya sudah mengumpulkan tugas ya dari Bapak Said Iya betul. terkait Baik. public speaking, tema membangun personal branding di dunia kerja. Di tujuan khusus ada koreksi dari Pak Said, yaitu tujuan khususnya jangan terlalu umum. Nah, diberikan contoh itu misalkan personal tersebut harus disiplin, mampu meningkatkan kepercayaan, loyalitas terhadap klien, seperti itu. Nah, bisa dibantu Pak, bagaimana untuk memperbaiki tujuan khusus saya tadi dari yang sebelumnya? Ya. Boleh kita tampilkan tugasnya ya. Boleh Pak? Ya. Atas nama dia ya. Ya, dia Monika Sari. Iya. Baik. Nah, untuk dia kemarin, ntar ya, saya cari dulu. Dia Monika Sari ya. Sebentar, saya buka dulu. Iya. Sebentar, sebentar. Nah, ini ya. Kemarin ada sedikit saya buat catatan ya gitu ya. Karena Ya, memang betul Pak. dari ya, baik terima kasih. Nah, jadi perbaikan ini sebenarnya revisinya tidak banyak. Karena dari kesesuaiannya sebenarnya dari pemilihan topik judulnya sudah sesuai. Namun hanya dalam menentukan apa audiens ya, tingkat usia usia mudanya perlu perlu dibuat di sini target audiensnya anak muda yang ingin mengembangkan karir dan citra diri di lingkungan kerja. Nah, di sini bisa ditampilkan usianya, usia yang usia apa anak muda remaja ini gitu. Gak apa-apa dimasukkan aja usianya, tingkat usia. Nah, kemudian misalnya pada tujuan khusus, nah, lebih spesifik lagi. Nah, karena di sini saya lihat terlalu umum gitu. Nah, karena untuk kan kita apa meningkatkan kesadaran ya pentingnya personal branding. Nah, jadi saudari dia perlu
eh, membuat apa kiat-kiat untuk meningkatkan personal branding itu apa aja gitu. Nah, misalkan yang saya maksud di sini meningkatkan kualitas kerja misalnya. Jadi kedisiplinan misalnya. Nah, perlu karena dalam dunia kerja itu kan kita sebagai personal tentu harus menciptakan suasana yang disiplin agar kita lebih lebih apa namanya lebih berbeda dari teman-teman yang lain misalnya dalam suasana dunia kerja dan target mencapai target misalnya dalam menciptakan personal branding tadi mungkin kita berbeda dari yang lain mungkin ya gitu boleh nggak apa-apa masukkan aja contohnya. Nah, jadi dalam hal ini tujuan tujuan apa buat untuk mengajarkan bagaimana tujuan umum ya tujuan umum untuk mengajarkan bagaimana cara untuk citra diri yang kuat konsisten dan positif di lingkungan kerja. Nah, dari sini saya lihat sudah cuma hanya di tujuan khususnya oleh teman saudari dia untuk menciptakan karena ini kan di dunia kerja seperti kita dalam hal seperti apa namanya ya, seperti tokoh misalnya seperti public figure misalnya dalam menciptakan personal brandingnya tentu harus uh, memiliki karisma misalnya atau gaya kepemimpinannya yang positif yang baik agar uh, diterima oleh uh, masyarakat diterima oleh audiens gitu kan karena memang dalam memahami strategi dan teknik ini perlu ditonjolkan keunikan. Nah, seperti yang sudah diterangkan di sini juga. Cuman hanya perlu ditambahkan itu aja. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya, saudari dia. Bisa Pak. Jadi tadi ya Karena Pak catatannya ya. iya, Ya. untuk penambahan aja. Jadi nanti di bagian isi saudari dia bisa mengembangkan gitu. Nah, dari topik yang telah ditentukan. Di sini saya lihat kesesuaiannya sudah relevan. Mungkin hanya buatnya tadi perlu ditambahkan aja sedikit capaian dan target kinerjanya gitu kan. Nah, karena tujuannya tentu untuk menjaga kualitas kan, karena konsistensi misalnya gitu dalam dunia kerja, kedisiplinan dalam hal apapun, terutama terkait topik yang diangkat ini gitu. Nah, jangan terlalu umum ya. Semoga dapat dipahami ya penjelasan saya saudari dia. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekian dari saya. Baik, baik sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin berdiskusi, baik nggak apa-apa silakan. Karena waktu kita juga masih banyak ya. Saya lihat di sini sudah hadir sekitar 18 ya atau 19 orang ya. Yang lainnya nggak ada keterangan ya, nggak ada izin atau keterangan apapun ya. Baik, teman-teman sekalian, dari materi mungkin dari pemaparan saya tadi, dari hasil diskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan public speaking. Boleh teman-teman share pengalamannya karena kita sama-sama belajar. Mungkin ada sebagian teman-teman dari teman-teman yang memang berkecimpung di dunia public speaking yang secara langsung memang lebih berpengalaman, lebih memiliki apa eh, jam terbang gitu kan. Kalau bahasanya jam terbang gitu kan. Nah, boleh di-share ke kita. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman yang lain juga memahami gitu. Karena beda teori dengan berpraktik gitu. Nah, secara teori mungkin teman-teman
bisa membaca referensi modul kan gitu. Tapi pada saat melakukan public speaking di hadapan audiens mungkin akan merasa nggak percaya diri, gugup, nah, dan lain sebagainya, kurang persiapan mungkin, apapun yang itulah. Jadi boleh di-share ke kita pengalamannya. Nah, karena kehidupan public speaking ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, di kehidupan, di lingkungan kita aja saat ini memang sangat dibutuhkan kali keahlian dalam public speaking. Karena yang pertama dapat menunjang pekerjaan, karir, kan. Habis itu teman-teman sekalian yang memang berkecimpung di apa di penyiar mungkin di reporter mungkin kan lebih apa harus lebih memiliki keahlian dalam public speaking gitu. Sebenarnya ini perlu digali dan dilatih secara rutin gitu agar kita terbiasa ya. Nah, saya juga sebenarnya berhubungan dengan public speaking memang terkadang menyampaikan pesan di depan publik ketika tidak memiliki persiapan juga merasa gugup gitu. Itu hal yang lumrah secara naluriah dialami oleh setiap orang. Namun bisa diminimalisir keadaan tersebut dengan uh, berlatih misalnya dengan persiapan lebih baik, lalu mempersiapkan outline visual misalnya seperti presentasi tadi kan. Artinya memudahkan kita juga. Nah, teman-teman di sini nanti sekiranya eh, merasa apa yang ingin disampaikan itu lupa misalnya. Jadi bisa teman-teman buat poin-poinnya apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, agar memudahkan teman-teman juga dalam penyampaian. Nah, dalam keadaan public speaking secara formal, eh, teman-teman nggak mungkin bisa menghafal semuanya. Nah, kalau tidak jauh-jauh hari teman-teman mempersiapkan, membaca gitu kan. Nah, kecuali secara spontan ya. Dan itu dilakukan oleh profesional memang yang benar-benar sudah terbiasa, ahli dalam mengolah kata, dalam menyampaikan pesan terhadap audiens gitu. Nah, kita sebagai pemula mungkin bisa apa memulainya dengan hal-hal yang sederhana gitu. Kita angkat topik, judul yang sederhana yang sesuai dengan minat teman-teman. Kita latih. Nah, kemudian agar kita terbiasa nantinya, lalu tidak menutup kemungkinan seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa saja teman-teman di kemudian hari eh, bekerja berprofesi sebagai memang pembawa acara ya, reporter ya, atau jadi tokoh, menjadi public figure ke depannya kan. Nah, tidak menutup kemungkinan kan. Nah, maaf teman-teman karena memang eh, ruangan saya di pinggir jalan, jadi mungkin terdengar suara motor yang lewat. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, mungkin teman-teman dapat memahaminya dengan baik, kiat-kiat ataupun eh, nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa diperhatikan juga etika. Nah, dalam menyampaikan public speaking, pesan yang kita sampaikan itu sebaiknya sebelum kita menyampaikan, kita pikirkan dulu dampak dari apa yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti menimbulkan polemik atau ada unsur sara atau menimbulkan kegaduhan kan. Karena di era digital sekarang kan cepat sekali kan ada hal yang sensitif, viral gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan juga agar tidak menimbulkan polemik misalnya gitu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, eh,
bisa memahaminya dengan baik. Lalu tujuan. Tujuan tadi yang ingin saya sampaikan bahwa yaitu yang pertama informatif, persuasif, nah kemudian eh, rekreatif ya, menghibur ya. Artinya teman-teman semua bisa em, menuangkan topik dari judul yang teman-teman pilih tadi sesuai dengan minat teman-teman gitu. Artinya selain menyampaikan pesan kepada audiens, menyampaikan informasi, bisa saja uh, menyampaikan hal-hal yang persuasif, mengajak gitu kan, atau sebagai motivator gitu kan, mengedukasi teman-teman yang lain, adik-adik gitu kan, bisa sesuai dengan minat dan fokus topik teman-teman. Nah, audiensnya juga begitu. Bisa teman-teman tentukan sesuai dengan minat. Artinya kesesuaian antara topik dan audiensnya tadi gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Saya persilahkan. Apa karena jam siang ya, teman-teman pada kurang bersemangat gitu ya? Mungkin tuh selanjutnya bisa nih, Saudara Marsha didiskusikan lagi nih terkait jadwalnya. Atau jadwal saat ini berlaku untuk selanjutnya. Gimana? Sebaiknya gimana? Ayo, coba Saudara Marsha dulu. Halo, sebaiknya sih jangan jangan minggu kayak gini ya Pak. Maksudnya kayak one day misalkan kayak kita nilainya kurang jadi masih bisa revisi Nah, hari itu benar benar-benar apa ya. kalau saya tadi benar. Ya, artinya saya juga mendengarkan masukan dari teman-teman sekalian. Makanya kemarin kenapa di forum diskusi saya mulai diskusinya. Artinya kita menyepakati diskusi, menyepakati sesi tweet yang akan kita lakukan gitu kan. Jadi saya juga menyesuaikan dengan waktu teman-teman sekalian. Nah, kenapa kemarin Saudara Marsha juga membuka diskusi artinya agar tidak ketinggalan nih buat teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain punya aktivitas, punya kegiatan, nggak bisa menghadiri agar tidak ketinggalan kan di sesi tweetnya. Jadi menyesuaikan. Nah, kenapa kemarin saya mintanya di hari Selasa atau Rabu? Tujuannya sebenarnya itu. Ka- Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen revisi atau kurang puas terhadap nilainya, bisa diperbaiki. Jadi deadline-nya itu tidak terlalu buru-buru gitu kan. Nah, tapi kalau ini kan sesi 4 kita di akhir nih, termasuk bisa dikatakan di akhir hari Minggu. Karena deadline tugas besok, punya waktu hari ini sampai besok. Kalau nggak salah saya besok di jam 3 ya, di jam 15 itu deadline tugas. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang puas terhadap nilainya, boleh segera direvisi. Nanti akan saya periksa kembali, gitu. Akan saya nilai kembali nah, terhadap nilainya tadi. Tapi sejauh ini saya lihat bagus-bagus semua nilainya. Bagus-bagus semua topik yang sudah ditentukan dengan judul yang dipilih relevan terhadap apa yang sudah disampaikan. Jadi saya rasa memang untuk nilai sepertinya bagus ya. Ya, saya lihat eh, teman-teman yang ngirim tugas ke saya, yang masuk ke saya itu bagus semua. Nanti setelah ini mungkin akan saya periksa lagi. Mungkin ada yang mengirimkan tugas selanjutnya ke dashboard e-learning. Mungkin setelah sesi ini nanti akan saya periksa dan akan segera saya nilai. Nah, ini teman-teman semua nanti jika ada yang belum dinilai, segera ingatkan saya juga, bisa diingatkan. Artinya dalam apa? Dalam diskusi di WA Group itu saling mengingatkan juga kan. Karena teman-teman sekalian punya kesibukan selain
uh, kuliah kan bekerja kan, kebanyakan bekerja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Nanti untuk sesi selanjutnya boleh disesuaikan kembali juga boleh. Atau mengikuti kelas saat ini jadwalnya di hari Minggu jam yang sama boleh. Kita sesuaikan, artinya itu kesepakatan kita bersama, teman-teman yang lain juga. Artinya jangan ada yang ketinggalan. Nah, baik. Sampai di sini teman-teman semua paham ya maksud dan tujuannya dari sesi TWIP ini. Karena tujuan diselenggarakannya sesi TWIP pertama ini artinya untuk memang membahas tugas dari teman-teman sekalian, untuk menguatkan pemahaman teman-teman. Ada yang teman-teman kurang paham, bisa ditanyakan ke saya, atau mungkin malu rasanya ingin bertanya di forum ini, bisa di chat WA Group boleh. Nah, saya rasa memang harus percaya diri ya teman-teman sekalian, harus menumbuhkan rasa percaya diri itu mulai dari sekarang, karena memang kita bidang ilmu komunikasi khususnya itu memang harus cakap dalam berkomunikasi, harus mampu berkomunikasi dengan baik dan benar ya gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman memang sebagian seperti yang saya katakan tadi, ada harapan, keinginannya untuk menjadi reporter, mungkin dikenal oleh masyarakat, mungkin kan jadi public figure gitu kan. Jadi apa paling sederhananya mungkin sebagai uh, MC, penyiar ya kan. Nah, itu dalam bidang apapun profesi pekerjaan kita dalam masyarakat kita saat ini tentu membutuhkan yang namanya public speaking, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan uh, karir kita juga. Nah, hadirnya saya di sini juga sebagai tutor, membimbing teman-teman sekalian, memberikan pemahaman, berdiskusi agar nantinya teman-teman betul-betul bisa menyerap materi dengan baik gitu. Dapat memahami dengan baik apa pesan yang saya sampaikan gitu. Jadi dalam dunia public speaking juga dikenal dengan yang namanya apa bahasa nonverbal. Nah, seperti yang teman-teman sudah baca di BMP, tentu kesesuaian antara penyampaian secara verbal maupun secara nonverbal itu tentu harus disesuaikan. Nah, lalu apa? Ada yang dikenal dengan kontak mata, misalnya kita harus melakukan kontak mata dengan audiens apabila kita uh, berkomunikasi, menyampaikan isi pidato kita di forum tatap muka langsung gitu. Nah, yang harus diperhatikan ya gestur, gestur tubuh kita, kontak mata, melakukan kontak mata dengan audiens. Nah, yang paling perlu sekali yaitu etika, etika penyampaian kita pada audiens. Nah, agar pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu. Nah, lalu menghibur, sifatnya menghibur, misalnya kita selipkan humor agar tidak terlalu kaku. Nah, juga bisa ya sebagai apa namanya, sebagai penyeimbang dalam kita menyampaikan public speaking misalnya gitu, dalam ceramah gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari itu baik di video YouTube, mungkin ada, mungkin bisa digali lagi mana yang baik gitu kan. Nah, sampai di sini teman-teman paham apa yang saya sampaikan? Clear, Tolong Pak. responnya. Karena saya berharap teman-teman juga aktif ya, jangan hanya saya juga aja yang berbicara gitu kan. Teman-teman juga aktif. Tapi kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, nanti di tweet pertama itu gimana? Apakah kami presentasi, Pak? Saya rasa untuk pertemuan pertama tidak ya, tapi untuk selanjutnya
boleh ya teman-teman presentasi ya, karena kita berpraktik kan. Jadi teman-teman boleh langsung tampil gitu, membahas tentang topik yang dipilih gitu kan. Kalau saat ini ya nggak apa-apa, di pertemuan pertama saya yang menyampaikan materi gitu kan. Nah, artinya menguatkan pemahaman teman-teman. Tapi memang di akhir nanti teman-teman sesuai petunjuk dalam pengerjaan tugasnya, memang nanti di akhir di sesi 8 itu teman-teman membuat video praktik. Teman-teman boleh menyampaikan isi dari topiknya itu, dibuat skrip atau tulisan, lalu di apa ya selayaknya orang berpidato lah menyampaikan pesan gitu. Nah, lalu videonya di-share ke YouTube atau ke linknya di-share ke dashboard e-learning ya yang sudah ditentukan. Nah, di situ baru kelihatan nanti teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk mempersiapkan itu ya teman-teman harus mulai dari sekarang. Nah, harus mempersiapkannya, menggalinya dari sekarang, berlatih secara rutin kan. Nah, agar kita tidak gugup, merasa lebih percaya diri gitu kan. Nah, karena kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, kenapa kita merasa gugup pada saat memulai public speaking? Nah, karena kita kurang persiapan sebenarnya. Nah, di sini teman-teman perlu mempersiapkan, berlatih. Nah, jadi dengan semakin sering kita berlatih, mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya kita menjadi MC di forum diskusi, di kelompok atau di desa, misalnya di tempat kita tinggal, ada acara, kita aktif di kegiatan keagamaan, misalnya sebagai MC, sebagai pembawa acara, atau di lingkungan teman-teman eh, punya komunitas gitu kan, aktif di forum-forum gitu. Boleh teman-teman sebagai wadah belajar, boleh teman-teman aktif di sana. Nah, untuk memulainya ya teman-teman ya harus berani jadi moderator, jadi MC kan. Nah, sebelum nantinya memang benar-benar eh, dibutuhkan pada saat teman-teman masuk ke dunia kerja kan. Bagi teman-teman sebagian di sini sudah bekerja, kebanyakan sudah bekerja kan. Nah, tentu akan dibutuhkan sekali kan kemampuan teman-teman dalam public speaking. Nah, jadi menurut saya memang sangat penting sekali public speaking dalam kehidupan sehari-hari saat ini karena kita tidak terlepas dari yang namanya public speaking dalam bersosialisasi juga, dalam berteman juga kita membutuhkan public speaking. Sebagian ada teman-teman juga yang pengen cerita, curhat ke kita kan. Nah, kita harus cakap juga dalam berkomunikasi kan. Dan saya rasa memang prodi ilmu komunikasi apalagi ya harus memang cakap dalam berkomunikasi ya kan. Nah, dan tidak terlepas pada jurusan yang lain juga karena sebagai guru, sebagai pendidik misalkan ada yang berprofesi sebagai pendidik kan, guru misalkan saya lihat ada dari jurusan lain juga yang gabung di kelas public speaking, tentu kan semakin mudah dalam menyampaikan materi terhadap siswa gitu. Itu contoh paling sederhananya. Namun yang luar biasanya apa? Nah, ketika teman-teman dibutuhkan eh, sebagai pembawa acara, misalnya dalam acara formal yang lebih besar dan ditampilkan di layar televisi misalnya atau sebagai penyiar kan, sebagai reporter. Nah, gimana rasanya tampil di depan kamera gitu. Nah, itu teman-teman harus berlatih, harus memulainya. Mungkin ada yang minat eh, ke arah sana gitu. Nah,
nggak apa-apa, apapun profesinya nanti yang paling penting kita harus pelajari, harus memahami apa yang namanya kebutuhan saat ini yaitu public speaking. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit pemahaman, sedikit apa namanya eh, motivasi buat teman-teman sekalian agar nantinya teman-teman memiliki bekal, memahami eh, apa yang saya sampaikan ini. Tentu di sini saya juga membimbing teman-teman. Ada yang bertanya, silakan kita diskusikan bareng-bareng, baik di grup juga silakan. Jadi ini kan teman-teman sekalian kan beda-beda nih dari UT-nya, dari berbagai daerah. Nah, tentu dengan adanya forum TWIP ini juga saling kenal, saling apa, saling sapa. Tentu jangan jangan apa, jangan cuek ya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang dari Jakarta misalnya ke Bandung kan bisa saling ketemu atau apa gitu kan, komunikasi kan. Nah, atau ada yang di Jogja misalkan, atau yang ada yang di Medan misalkan, bisa teman-teman ini kan. Nah, artinya memang forum ini juga memudahkan kita saat ini bisa mengumpulkan kita di satu forum seperti ini. Artinya saya berterima kasih atas apresiasi, atas kehadiran teman-teman, keaktifannya. Saya ucapkan terima kasih gitu. Baik, sebelum sesi kita berakhir, karena ini sudah menjelang apa? Menjelang jam 15 ya, menjelang jam 3. Mungkin sebagian dari teman-teman punya aktivitas lain, apalagi hari libur, mungkin mau jalan-jalan sore ya kan. Ada mungkin masih sebagian ada yang berkegiatan ya, masih bekerja juga. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin apa sebaiknya kita sudahi atau bagaimana? Mungkin masih ada yang bertanya, silahkan. Nggak apa-apa. Halo Pak, aku mau nanya dong Pak, Baik, silakan. itu kalau untuk absennya nanti kita yang isi atau gimana Pak? Terkait absen, benar, sudah diingatkan. Terima kasih. Jadi nanti terkait absen, teman-teman yang hadir pada TWIP ini, nah ini masih ada waktu sekitar setengah jam. Jadi absennya itu diisi manual. Saya yang isi. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini, makanya saya eh, bilang ke teman-teman tadi di awal agar dibuat nama yang nama yang sesuai dengan e-learning ya di ini. Nah, jadi memudahkan saya juga nanti dalam absensi di e-learningnya gitu. Karena Ya, eh, berbeda oke dengan Pak. karena berbeda dengan apa kelas-kelas yang lain. Karena kelas yang lain itu kan seperti yang dijelaskan kemarin, teman-teman langsung mengklik kehadirannya di situ ya. Nah, kalau pada sesi kelas berpraktik ini seperti kelas public speaking ini berlakunya absensi manual di saya yang absen teman-teman gitu. Jadi semoga dapat dipahami ya. Oke Pak, makasih Pak. Saya hadir ya Pak. Baik, namanya siapa? Reza Saya Pak, juga Reza. hadir semuanya. Tadi tadi di awal nggak disebutkan namanya. Seharusnya perkenalan dulu dong agar teman-teman yang lain kenal. Ya udah ulang Pak, Bismillah. Ya, baik nanti absensinya saya yang isi. Jadi teman-teman yang hadir di sini jangan khawatir.
Nah, absensinya nanti saya yang isi. Salam kenal ya semuanya. Kalau ada yang mau beli handphone, boleh sama saya belinya ya. Saya jualan handphone kebetulan. Oh, jadi sales, Pak. Jadi sales nih, Pak. Nah, itu namanya mempersuasi. Nah, jadi Betul, tapi Pak. jangan di forum ini juga ya. Nanti di chat pribadi aja ya. Nah, jadi sebenarnya itu kenapa saya buka forum diskusi karena agar teman-teman yang lain kenal. Nah, saya juga mengenal. Jadi teman-teman sebagian ada yang kerjanya memang sebagai marketing, sebagai apa, bisnismen misalnya kan, berbisnis. Ada produk yang dijual misalkan. Nah, jadi itu dalam kesehariannya memang melakukan public speaking. Gimana caranya mempersuasi eh, konsumen gitu kan. Nah, itu salah satunya juga. Jadi sebenarnya public speaking ini nggak hanya di forum formal aja, di kehidupan sehari-hari juga, di dalam bekerja juga butuh public speaking. Nah, terutama dalam menyampaikan informasi misalnya tentang produk, kenapa produk ini unggul, kenapa produk ini harus dibeli gitu, kan harus dijelaskan gitu. Nah, harus disampaikan. Karena kalau nggak disampaikan, ya orang tidak tahu kan. Nah, apa unggulnya dengan produk yang lain gitu kan. Nah, kualitasnya mungkin atau apa aja lah kan. Nah, itu salah satunya juga mungkin. Cuman nih Reza Permata dia malu-malu nih menyampaikannya. Padahal dia memang bertemu konsumen selalu menyampaikan hal-hal yang persuasi kan, menginformasikan konsumen gitu. Ya benar Pak. Jadi kalau masalah bersilat lidah sebetulnya saya lakuin tiap hari tuh Pak. Kan, jadi sebenarnya memang paham mengenai public speaking. Jadi hanya mungkin kurang percaya diri ya men-share pengalamannya ah, di forum Tweet satu ini gitu. Jadi sebenarnya jangan malu-malu karena kalau malu-malu ya sesat di jalan. Ya, jadi mungkin nanti setelah ini mungkin teman-teman yang lain pengen beli handphone, pengen beli produknya Reza gitu kan. Nah, ya Jangan nggak lupa apa-apa, silakan aja. Nyicil, nyicil, bisa nyicil. Ya, cicil 5 kali bayar ya. Ya, itu namanya. Tujuannya sebenarnya itu. Kita saling kenal, kita saling terbuka, ya saling. Apalagi bisa saling jujur ya, karena komunikasi itu yang menyangkut dengan etika dan kita harus saling bisa apa namanya, bisa terbuka, bisa saling kenal. Karena dengan kenal begini kita seperti kata pepatah. Dan pepatah itu juga sebenarnya sangat sederhana kan. Tidak kenal maka tidak sayang kan gitu katanya. Jadi kalau nggak bertanya ya sesat di jalan kan. Mungkin sebenarnya sederhana sekali tapi maknanya itu dalam sekali. Nah, begitu juga dengan kita di forum TWIP satu ini. Dengan saling kenal, kita makin semakin intens dalam berkomunikasi, saling memahami gitu antara satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, mendiskusikannya lagi, silakan. Masih ada waktu, mau dimaksimalkan ke jam 3 pas juga boleh. Atau mau kita sudahi aja. Gimana Saudara Marsha? Atau nih yang lain nih? Ada di sini ada Saudari Sena Regina juga, ada Alia Artika, mungkin ada Eci Jalogo, ada Susi, nah ada Abdul Kohar, ada Saudara Piki, Ayu Apriliani, Tamam Jaharudin. Nah, saya sebut satu-satu nih. Mufidah Rifani, Salsi Nabila, Seril Oktesa, Laila Sabrina, Atika Sasmi, Mustika Murni, Salsi Nabila, Seril Oktesa, Laila Sabrina, Mustika Murni,
dan yang terakhir Raka Al-Hafiz ya. Nah, berarti yang hadir di forum sesi tweet pertama ini berarti 18. sekitar 19 orang ya, 18 ya. Karena oh Marsha ya. Bapaknya kan satu, Pak. Jadi 18, Pak. Iya, benar. Nah, jadi 18. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kita sudah masuk di penghujung sesi. Mungkin untuk sesi berikutnya berlaku jadwal yang ini dulu sebelum ada perubahan. Nanti jika ada perubahan, tolong didiskusikan kembali di WA Group. Nah, jadi nanti kita saling menyesuaikan lagi nih. Nah, kemungkinan juga saya, karena saya kan ngampu 4 kelas. Nah, jadi kemungkinan nanti apabila saya eh, kesibukannya meningkat, nanti saya info juga ke teman-teman. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian juga saya informasikan nanti misalnya bentrok dengan jadwal saya juga saya informasikan juga. Tapi sebaiknya jadwalnya ini ya, yang sudah kita tetapkan ini ya. Nah, karena untuk kelas public speaking saya ada dua. Jadi untuk materi kuliah berteori itu ada dua. Nah, ada dua kelas. Jadi total semua yang saya ampu ada 4 kelas. Sudah maksimal sebenarnya. Jadi karena dikasih tugas oleh Prodi mengampu 4 kelas, jadi harus saya tanggung jawabi, harus saya maksimalkan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain, saya ingatkan kembali yang belum mengerjakan tugas, silakan mengirimkan tugasnya kembali. Lalu yang aktif juga dalam forum diskusi, jangan lupa membaca BMP yang sudah tersedia materi, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan agar pemahamannya lebih mantap lagi kan. Nah, jadi sebenarnya saya juga di sini pengen rasanya apa bertemu bertatap muka langsung ya. Nah, tapi karena memang sekarang kemudahan diberikan ke kita oleh UT untuk melakukan webinar, jadi artinya ini pengganti tatap muka ya kan. Tapi sebenarnya sama aja, cuman hanya beda kita melakukannya melalui tweet gitu. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari semua, karena kita sudah memasuki ke penghujung sesi, jam juga sudah hampir jam 4 ya. Hampir jam 3 ya. Karena kemarin saya saya mengamput kelas public speaking mulai dari jam 2 ya, sampai jam 4 yang kelas satunya lagi. Mungkin ini lebih cepat jam 13 sampai dengan jam 15. Baik, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, ditanyakan kembali, boleh sebelum kita sudahi sesi tweet pertama ini. Saya Pak, Izin, Pak, izin. Baik, silakan. Gini Pak, ini kan tweet pas di jam 2 kan hari Minggu. Ini terbentur sama kuliah saya tatap muka. Jadi kurang maksimal mendengarkan apa yang dijelaskan Bapak tadi. Jadi nggak masalah ya Pak? Oh, karena jadwalnya terbentur ya, ada kelas lainnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, Iya, terbentur kelas tatap. nah, makanya kemarin saya buka di forum diskusi agar memang sekiranya ada yang bentrok bisa menyesuaikan gitu kan. Atau bisa kita buat apa sesi berikutnya nanti kita rubah jadwalnya boleh juga agar teman-teman yang lain juga maksimal ya dalam menyerap materi gitu kan. Karena kalau 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 bentrok gini kan memang kurang maksimal ya, fokusnya kurang ya. Karena harus mendengarkan secara tatap muka juga harus
di satu sisi harus mendengarkan kelas TWIP juga kan itu. Jadi, nah coba nanti bisa didiskusikan kembali hari apa yang baiknya, yang teman-teman memang punya waktu semua ya. Nah, Iya, tapi kalau saya saya memberi, kan Mm-mm. Bapak sih mohon ini kan izin Pak, mau Ya baik silakan. ya mohon izin Bapak, saya dengan Susi, saya prodi dari ilmu komunikasi dari Jakarta. Terkait untuk jadwal, kalau saya pribadi, saya berikan suara terlebih pertama kali lah ya untuk hari ini. Saya hanya bisa di hari Minggu, Pak. Tapi untuk waktunya saya fleksibel di jam berapa aja. Karena kebetulan saya Baik. kerja di rumah sakit. Senin sampai Sabtu itu saya memang selalu masuk pagi di pukul 8 sampai pukul 3. Tapi kalau misalkan pasien saya banyak, Hmm, saya itu bisa overtime, Pak. Bisa 2 jam atau 3 jam saya baru bisa pulang. Jadi kalau untuk ikut untuk nextnya ada tuh kembali, mungkin saya bisanya hanya di hari Minggu dan untuk jamnya saya fleksibel Pak kalau di hari Minggu. boleh baik baik. Baik, Bapak kita dengarkan juga kan saran teman-teman. Nanti artinya kita sesuaikan kembali juga boleh. Nggak apa-apa, artinya saya juga memberikan ruang apa diskusi buat teman-teman agar memudahkan teman-teman juga kan. Nah, sekiranya perlu ditetapkan jadwal ini untuk selanjutnya juga hmm, boleh nggak apa-apa kan. Nanti sekiranya teman-teman yang lain juga ada bentrok jadwalnya atau punya aktivitas yang lain, misalkan gitu kan, tapi disesuaikan ya. Saya harapkan memang teman-teman bisa hadir gitu kan, karena berlaku absen gitu. Nah, tapi yang paling penting itu teman-teman tuh menyampaikan tugas dan nanti karena penilaiannya dari tugas itu 60%, dari UAS itu 40%. Nah, jadi sekiranya teman-teman mengikuti tweet, misalnya ada kegiatan bentrok, mungkin ya kan nggak bisa diaktifkan kameranya, nggak apa-apa. Saya beri keringanan juga, nggak apa-apa. Nah, nah, artinya nanti bisa didiskusikan kembali. Ya, itu kesepakatan bersama. Seperti kemarin kita diskusikan di grup. Nah, artinya jadwal hari ini tuh memang kesepakatan kita bersama ya. Saya hanya memfasilitasi teman-teman ya. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan kapan harinya, jamnya gitu ya. Nah, dan saya juga menyesuaikan dengan eh, jadwal saya. Jadi sekiranya juga padat, ya harus saya apa informasikan, harus saya beritahu teman-teman, menyesuaikan juga gitu. Artinya jangan ada yang sampai ketinggalan. Karena memang penting sekali ya. Karena kita hanya 3 sesi bertatap muka langsung secara tweet gitu kan. Nah, jadi sesi kedua nanti di sesi tweet kedua nanti di apa? Di pertemuan ke-6 ya. Nah, lalu yang terakhir di pertemuan 8. Jadi ada waktu nih sebenarnya 2 minggu ya. Nah, dari minggu ini. Nah, jadi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman kan hari ini punya jadwalnya bisa nih semua. Nah, di minggu depan mungkin teman-teman kegiatannya jadwal piket atau apa mungkin di rumah sakit kan punya jadwal piket kan. Mungkin menyesuaikan kembali nggak apa-apa. Nah, dan berlaku juga pada teman-teman yang lain. Mungkin ada kegiatan, boleh nggak apa-apa. Artinya terbuka, diskusi, kita ambil waktu yang terbaik. Artinya memang harus apa ya, harus melakukan tweet ya, karena ini saya juga sebagai bentuk laporan ke Prodi, saya sudah melakukan apa sesi tweet ini. Nah, kalau tidak saya juga ditegur oleh Prodi. Makanya saya harapkan teman-teman aktif juga dalam forum tweet ini. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih karena kita sudah di penghujung waktu.
Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman semua, tetap semangat, sukses selalu, selamat berkegiatan, tetap aktif mengerjakan tugasnya. Jadikan forum ini awal yang baik, kesan yang baik buat kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu teman-teman yang telah bersedia hadir pada sesi tweet pertama ini. Saya apresiasi buat teman-teman semua. Lalu nanti selanjutnya mungkin eh, diskusi di WA Group ya. Gitu aja. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan silakan aja. Teman-teman yang lain juga silakan aktif juga. Jangan kaku, jangan malu-malu ya. Nah, karena kelas ini ya jangan cuman hanya berlaku maksudnya gini. Teman-teman hadir karena kuliah ini gitu. Nggak apa-apa. Nanti setelah kelas ini juga teman-teman mau silaturahmi, mau saling apa namanya berkomunikasi di grup silakan aja. Nah, berdiskusi untuk selanjutnya nggak apa-apa juga. Nah, karena memang singkat ya. Semester ini pertemuannya 8 sesi gitu. Nah, sesi tweetnya cuma 3 kali. Jadi artinya ini menjadi apa forum menambah teman, menambah wawasan, menambah jaringan juga karena dari berbagai eh, daerah ya kan. Jadi sebaiknya kita memang harus saling kenal gitu. Mungkin itu aja pesan penutup dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi tweet ini, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga materi pemahaman yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Mungkin hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik, Terima kasih, Pak. sama-sama. Baik, sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, teman-teman, mungkin ada yang berkegiatan, boleh silakan meninggalkan. Izin lift ya, Pak. Oke, Ya, Pak. baik, Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Makasih. Izin baik, live, sama-sama. Pak. Eca hadir ya, Assalamualaikum Pak. semuanya. Baik, terima kasih. Bapak Tika Waalaikumsalam. Sasmi hadir ya, Pak. Baik, siap. Ya, hadir ya, Pak. Baik, siap. Saya Izin juga live hadir ya, ya, Pak. Pak. Susi ya, Kalian. Pak. Baik, Pak, untuk nama saya nanti di apa Pak di kehadiran Leslie Jalobe ya Diapa, Pak. diapain nih, Yuk, diapain? diapain? Coba. Coba yang jelas dulu, diapain? Di kehadiran Pak. Nama saya Leslie Jalogo nanti ya. Karena Oke, perlu baik. Baik, siap. Baik, terima kasih. Oke. Ya udah ya, Izin saya live ya, Pak. Makasih. baik, baik.